Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil iswa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyarah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawthil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi, wa ila hadrati ahli kubur wizaratil awqaf min fi madinati Surakarta wa usulihim wa furihim, wa ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid wa silsilati dalailul khairat, wa ila hadrati khususan ila masyayikhina al-kiram silsilati sanad kitab jazariyah wa usulihim wa rohabiyah wa usul furihim, wa li jami masyayikhina al-kiram lahumul fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti untuk materi yang akan saya sampaikan mungkin akan berbeda ya, karena waktu yang kemudian tidak sangat bebas sehingga mungkin harus menggunakan cara cepat begitu. Yang jelas ada beberapa hal yang menjadikan sebab orang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah beda agama tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua karena membunuh. Yang ketiga adalah karena membunuh. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada yaitu cara menghitung atau berapa bagian dari tiap-tiap ahli waris tersebut. Oh ya, kemarin ada satu pertanyaan, Pak, kalau misalnya maksiat, apakah maksiat itu bisa menghalangi mendapatkan warisan? Sejauh dari 4 mazhab yang kami baca, maksiat itu tidak bisa menghalangi orang mendapatkan warisan. Tapi kalau dia memang hukumnya mahjur atau mahjur alaih, mahjurnya begini, misalnya si A ini meninggal, punya anak, anaknya sedang gila, maka harta bagiannya si A sementara diampu oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan, oleh KUA. Kalau kita KUA nunjuk siapa? Oh, KUA nunjuk Pak Leknya, kira-kira amanah, maka Pak Leknya yang berhak memegang harta sementara. Atau misalnya anaknya masih kecil, maka siapa yang membawa harta anaknya ini? Maka warisan tadi sementara dipegang oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan atau KUA. Kalau kita mengacu dari beberapa kitab, memang yang dimaksud di sini adalah pengadilan atau KUA, Wizaratil Awqaf. Jadi Kementerian Agama lah yang ada di tingkat kecamatan. Di tingkat Koryah. Koryah dalam bahasa kitab, saya cek apa pengertian desa itu. Desa itu adalah suatu tempat yang memiliki askar dan saroti. Askar niku kira-kira TNI gitu, saroti kira-kira polisi. Maka makna desa menurut yang saya ketahui itu adalah harusnya kecamatan, karena yang punya Kementerian Agama itu kecamatan, kemudian TNI itu dan polisi itu Kapolsek itu kecamatan. Jadi desa itu, makna desa itu kecamatan menurut pengertian dari kitab para ulama. Kemudian, dan maksiat ini tidak bisa menjadikan sebab penghalang dapat warisan, walaupun dia al-musiru alal kabair, misalnya peminum arak berat, nggak bisa. Atau mungkin dia itu peminum pezina, nggak bisa. Dan maksiat khilaf, misalnya kalau di Yaman, Bu, di negara Yaman, ketika saya kuliah di sana itu orang main catur kena pidana. Catur itu bisa masuk penjara. Kenapa? Karena main catur itu melupakan kita kepada Allah. Gini apa betul? Tegang, habis benteng, seter, waduh, lupa sama Allah. Tapi kalau main remi boten, main remi di Yaman biasa, main remi itu. Ya. Di negara kita kan tangkap polisi itu. Ya. Kenapa? Karena di Yaman itu kalau main catur melupakan kepada Allah, menurut ijtihad ulamanya. Kalau main remi tidak. Astagfirullah. Allah. Ya, nggak lupa kan? Ya, ini ijtihadnya para ulama. Nah, karena kemaksiatan di antara satu tempat dengan yang lain berbeda, makanya para ulama tidak menjadikan manik penghalang maksiat sebagai sebab mendapatkan warisan. Tidak.
Bon. Nah di sini sudah saya tulis materi ini sudah meringkas insya Allah semua materi 40 slide yang belum tersampaikan kemarin, tapi tentu lebih cepat. Waduh, kecil-kecil ya. Dikirim lewat grup pribadi mungkin, grup Majmu'atul Wizarah ya. Kalau di Al-Mu'ayyad warisan ngaji kitab warisan itu 3 tahun, seminggu 2 jam, 3 tahun. Di Kemenak 2 jam selesai insya Allah. Karena dapat laduni. Oke. Bagi hitungan waris itu nggak banyak khilaf bapak-bapak. Beda dengan nikah ya. Kalau nikah itu dalam 4 mazhab itu khilafnya banyak sekali. Kalau waris tidak. Kenapa? Karena waris itu sudah paten di dalam Al-Quran. Hitungannya paten. Ada yang setengah, ada yang 1/4. Ada yang 1/8, ada yang 2/3, ada yang 1/3 juga. Ini. Nah, di sini saya tulis warisan itu ada kalanya karena sebab perkawinan, ada kalanya karena sebab yaitu nasab atau hubungan. Kalau budak tidak saya tulis budak karena kita tidak ada perbudakan sudah. Negara kita 176 negara di dunia sudah meratifikasi Konvenen Internasional tentang anti perbudakan. Istri atau janda itu jika tidak punya anak laki-laki atau perempuan maka dia dapat 1/4. Seperti itu. Ini ada di surat An-Nisa dan ada di KHI pasal 160. Kemudian bila suami meninggal, kok istri ini punya dari mereka berdua punya anak, maka dapatnya 1/8. Seperti itu. Nah ini kalau suami berarti separuhnya Pak. Kalau istri separuhnya. Berarti kalau istri 1/4, suaminya separuh. Kalau istrinya 1/8 berarti suaminya 1/4. Pokoknya suami itu 2/1 dari perempuan. Laki-laki perempuan. Bon. Ini gampang. Pokoknya kalau istri itu dapatnya kalau nggak 1/4, 1/8. Kalau 1/8 punya anak, kalau nggak punya anak berarti 1/4. Kalau misalnya kalau suami berarti kalau nggak setengah ya 1/4. Ngoten. Sekarang karena hubungan nasab itu ada beberapa orang yang mendapatkan di sini. Saya tulis ada 8. Yang pertama adalah yaitu anak perempuan. Anak perempuan itu jika sendirian maka dia mendapatkan separuh. Kemudian kalau anak perempuan tersebut itu jumlahnya 2, 3 atau 4. Atau dia itu tidak atau dia bersama dengan saudara laki-laki, misalnya AB meninggal, bapaknya meninggal, punya anak perempuan 2, makanya dapatnya 2/3. Atau punya anaknya itu 1 laki-laki 1 perempuan, maka nanti dapatnya adalah bisa 2/3. Cucu laki-laki. Kemudian anak laki-laki itu pokoknya asobah. Anak laki-laki itu pokoknya sisa dari semua bagian warisan. Nanti kita contohkan cara menghitungnya. Kemudian ayah kandung itu jika mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu maka dapatnya 1/3. Kemudian kalau punya anak atau cucu dapatnya bagian 1/6. Kemudian ibu kandung di sini agak panjang, ada 4 ya, ada 4 rincian. Tapi di sini saya tulis 3. Bila tidak ada anak, ibu kandung itu mendapatkan sama dengan ayah kandung yaitu 1/3. Nah, seperti itu. Bila ada anak atau cucu atau ada 2 saudara atau lebih dari dan tidak bersama ayah kandung, maka dia mendapatkan bagian 1/6. Kemudian bila tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada 2 saudara kandung atau lebih tapi bersama ayah kandung, jadi ibu kandung bersama ayah kandung, maka dia dapat 1/3 plus baki. Nanti kalau ada hitungan 1/3 kok sihamnya sisa maka dapat sisanya tadi. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan ini dapat gampang. Saudara laki-laki itu gampang. Pokok kalau misalnya mayit tidak punya anak pun saudara laki-laki pasti dapat. Saudara laki-laki kan ada seayah, ada seibu. Ya, baik seayah maupun seibu. Pokoknya kalau mayit nggak punya anak laki-laki, saudara-saudara itu pasti dapat. Tapi kalau anak itu punya, pokoknya anak laki-laki ini memang
menjadikan semua ahli waris nggak dapat gitu. Jadi kalau orang meninggal, kalau punya anak laki-laki, semua nggak dapat, kecuali bapak, ibu, kemudian suami atau istri tergantung yang meninggal gitu. Seperti itu. Jadi anak laki-laki itu menutup semuanya. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, paling tidak paling tidak saudara kandungnya mayit itu udah dapat. Seperti itu. Jadi ada horizontalnya, ada mentangnya. Gitu. Kemarin di Laweyan ada orang kaya raya, kemudian meninggal, anaknya perempuan 3. Kemudian ketika meninggal, ya sudah, bisa nggak bisa, bapak ibunya dapat, kemudian istrinya dapat, anaknya dapat, tapi pakliknya atau maaf, saudara kandungnya almarhum juga dapat. Ya ini agak sedikit pripun sih secara kita yang kerja kok saudara kandung dapat. Tapi kenapa? Karena alasannya saudara kandung daripada si mayit ini adalah orang yang dianggap bisa mengganti posisinya almarhum untuk merawat anak-anak perempuannya. Bahkan bisa menjadi wali kalau dia anak laki, saudara kandung laki-laki. Nah niki jadi sendirian tidak ada anak. Kalau misalnya jumlahnya 2 orang lebih, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka dapatnya 1/3. Kemudian saudara perempuan kandung atau saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dok. Kalau tadi saudara laki-laki atau perempuan sebapak seibu. Nah, kalau saudara perempuan dapat enggak? Kalau saudara perempuan ini misalnya dia sendirian, tidak ada anak, almarhum ini enggak punya anak, cucu, maka dia mendapatkan warisan. Bon, sekarang nomor 7, saudara laki-laki sekandung atau seayah. Sekarang saudara laki-laki yang panjenengan tanyakan tadi, kandung atau seayah. Di sini jika sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak, cucu dan tidak ada ayah, maka dia mendapatkan bagian asobah, bagian sisa. Seperti itu. Jadi saudara kandung ini kalau misalnya almarhum nggak punya ayah, nggak punya anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian asobah. Dapatnya banyak. Kenapa? Karena logikanya dia nanti jadi walinya si anak laki-laki tadi. Jadi walinya si anak perempuan tadi, seperti itu. Kalau dia punya anak perempuan. Kemudian yang ke-8, cucu atau keponakan anak saudara. Cucu ini menggantikan posisi bapak. Jadi misalnya saya punya anak laki-laki saya meninggal, saya pas meninggal, anak saya sudah meninggal dulu, maka cucu saya menggantikan. Baik cucunya itu adalah laki-laki maupun cucunya perempuan. Jadi yang dapat warisan itu adalah cucu dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak dapat. Seperti itu. Dan tidak bisa menggantikan posisi ibunya, kira-kira gitu. Jadi nggak ada ibnul binti, nggak ada, adanya bintul ibni, bintu benin, atau ibnul ibni, itu dapat warisan. Anak lakinya anak laki-laki itu menggantikan posisinya anak laki-laki, atau anak perempuannya anak laki-laki itu menggantikan posisi anak laki-laki. Nah, paklik atau bulik yang mendapatkan bagian warisan itu adalah paklik atau bulik dari jalur bapak. Ibu tidak, dari jalur ibu tidak. Loh Pak, kemudian bapak kandung bapaknya bapak dapat warisan. Jadi mbah kita dapat warisan kalau bapak kita nggak ada, bapak kita meninggal. Sebelum kita meninggal, maka mbah kita bisa dapat warisan kalau bapak kita nggak ada. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya kalau cucu perempuan nggak dapat, apakah nggak dapat mutlak? Bisa dapat, dengan syarat harus semua ahli waris yang saya sebutkan tadi nggak ada. Jadi kalau semua ahli waris nggak ada semuanya, baru nanti masuknya kepada dzawil arham. Dzawil arham itu adalah posisi yang setara dengan ahli waris yang tercatat tadi, itu mengganti jadi daripada bagian ahli waris yang tidak ada. Misalnya ternyata si A meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya pokoknya ahli waris nggak ada semuanya. Tapi dia punya anak perempuan, sudah meninggal juga. Anak perempuannya punya anak perempuan, ada punya anak laki-laki kan, cucu dari anak perempuan. Nah, maka cucu dari anak perempuan yang aslinya nggak dapat bisa dapat gara-gara apa?
gara-gara seluruh ahli waris tidak ada. Contoh, bulik saya atau paklik saya dari ibu nggak ada yang dapat kalau saya meninggal. Cuman kalau misalnya seluruh ahli waris kulo nggak ada semua, maka bulik dari ibu atau paklik dari ibu bisa dapat warisan, menggantikan posisi bagiannya bulik dari bapak atau paklik dari bapak. Paham nggih? Seperti itu. Jadi masih ada peluang lah kira-kira begitu. Tapi wangil ini kalau nggak, karena tsunami nggak ada ini. Wangil. Ini adalah bagian-bagian dan itu nggak bisa ditawar, nggak ada khilaf. Artinya 4 madzhab nggak ada khilaf. Kenapa? Sudah paten, ada ayatnya, ada suratnya. Kalau sudah qot'i Quran itu nggak bisa diganti-ganti. Kemudian slide ketiga, di sana saya tulis intinya begini. Ini hampir sama dengan tadi, tapi yang ada agak hitam-hitamnya. Slide ketiga itu yang cabang-cabang gitu. Itu yang agak blot atau dihitamkan itu adalah dari ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki yang pertama adalah kakek. Kakek ini mendapatkan 1/6 asobah atau 1/6 baki. Seperenam asobah itu adalah pokoknya 1/6, dapat 1/6 plus kalau nanti ada sisa baki, kalau ada sisa dapat tambahan lagi. Yang kedua bapak tadi sudah. Kemudian paman sebapak seibu, kemudian paman sebapak, kemudian anaknya paman sebapak, atau anaknya paman sebapak seibu, atau anak laki-laki paman sebapak. Ini dapat warisan. Kemudian yang dapat warisan lagi adalah suami. Ini jadi jalur laki-laki ya. Dapat warisan lagi saudara laki-laki sebapak seibu. Kemudian anaknya saudara laki-laki sebapak seibu. Kemudian akhun li'ab itu saudara laki-laki sebapak. Kemudian anaknya saudara laki-laki sebapak juga dapat warisan. Kemudian berikutnya adalah anak laki-laki kandung, bukan anak angkat ya. Anak angkat nggak dapat. Atau anak gawan istri nggak dapat. Anak tiri nggak dapat. Kemudian ibnul ibni, anaknya anak laki-laki dapat. Anaknya anak laki-laki dapat. Seperti itu. Nah sekarang ini dari ahli waris dari jalur perempuan yang tidak saya kasih tanda hitam. Yang pertama adalah jiddah atau kakek, nenek ngapunten. Nenek jadi nenek dari ibu. Jadi bapaknya ibu atau ibunya ibu dapat. Bapaknya ibu atau ibunya ibu dapat. Keliru saya. Bapaknya bapak kalau kakek dari bapak atau nenek dari bapak dapat. Paham ya? Jadi pokoknya kalau dari jalur bapak itu dapat semuanya. Lah, kalau dari jalur ibu yang dapat ibu kandung atau nenek. Kalau kakek dari ibu nggak dapat. Jadi kakek dari ibu tidak dapat. Yang dapat itu ibunya ibu atau ibunya ibu terus boleh ke atas boleh. Jalur perempuan harus jalur perempuan, jalur laki-laki enggak. Misalnya saya meninggal, yang dapat warisan itu adalah ibu kulo, ibunya ibu terus ke atas. Kalau bapaknya ibu nggak dapat. Bisa dapat kapan? Dawil arham tadi, nunggu semuanya mati baru kemudian dapat. Ini mungkin karena tsunami mungkin. Kemudian saudara perempuan ada lain yang dapat, yaitu ukhtun li'ab. Jadi saudara perempuan sebapak dapat. Ukhtun li'ab bisa dapat. Berapa bagiannya nanti? Kemudian ukhtun syakikoh. Jadi saudara perempuan sebapak seibu dapat. Saudara perempuan sebapak seibu dapat, atau sebapak juga dapat. Nah, kemudian Pak, kalau saudara perempuan seibu tok, atau saudara laki-laki atau perempuan seibu tok, apa nggak dapat? Dapat, nunggu dawil arham. Nah,
Seperti itu, nunggu dawil arham. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang mati suaminya, istrinya dapat. Anak perempuan dapat, otomatis anak perempuan dapat. Ini anak perempuan dapat. Kemudian ukhtun lium, saudara perempuan seibu, itu bisa dapat juga. Nah, jadi kalau misalnya yang meninggal itu adalah apa namanya, seorang perempuan, maka saudara perempuan seibu bisa dapat. Dan sekarang yang dapat lagi adalah bintul ibni. Bintul ibni itu dapat, anak perempuan dari anak laki-laki dapat. Kalau anak perempuan dari anak perempuan atau anak laki-laki dari anak perempuan nggak dapat. Pokoknya kalau kepotong perempuan nggak dapat. Seperti itu, paham ya? Seperti itu. Ini adalah ahli waris dari jalur laki-laki atau dari jalur perempuan. Nah, di sini pada slide berikutnya kalau tulis yaitu data mahjubat. Mahjubat itu adalah apa, hal orang-orang lainnya yang di depan ini gara-gara itu. Jadi al-mahjubun di situ rokmun itu nomor, al-mahjubun yang dihalangi, al-hajib itu adalah yang menghalangi. Jadi yang nomor satu itu adalah jadun, kakek dari bapak itu akan tidak dapat warisan jika masih ada bapak. Jadi hajibnya bapak. Yang kedua jiddah itu ibunya ibu bisa tidak dapat warisan jika masih ada ibu kandung. Jadi saya masih punya ibu kandung, maka nenekku nggak dapat. Yang ketiga jiddah ummul ab, jadi nenek tapi nenek perempuan dari bapak. Jadi ibunya bapak nggak dapat warisan jika masih ada ibu kandung atau bapak kandung. Sekali lagi, ibu dari bapak, misalnya saya punya bapak kulo sekarang memang ibunya masih hidup. Nenek kulo dari bapak nggak dapat kalau bapak atau ibu kulo masih hidup. Salah satunya masih hidup nggak dapat. Ibnu benin, cucu dari anak laki-laki nggak dapat jika masih ada anak laki-laki, nggak dapat ini. Ini nganu Pak, kalau di pondok itu satu materi gini, ibnu benin nggak dapat karena ibnu itu satu pertemuan sudah di sini. Karena nanti masih maknani rohabiyah, ngapalkan nadom gitu. Nah, di sini nggak usah ngapalkan nadom. Yang kelima, akhun syakik, saudara kandung laki-laki sebapak seibu. Misalnya saya meninggal, adik saya namanya Asegaf. Misalnya dia itu saudara laki-laki sekandung sebapak seibu, bisa tidak dapat jika satu ada anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki nggak dapat dia. Atau kulo punya cucu laki-laki nggak dapat dia, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau saya masih punya bapak, kulo punya bapak kandung, maka saudara laki-laki kulo nggak dapat. Paham ya? Seperti itu. Sekarang ukhtun syakikoh niku sinten, saudara perempuan. Syakikoh niku sekandung sebapak seibu, ngoten. Ukhtun syakikoh nggak dapat, sama yang memahjub sama. Kalau punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan punya bapak nggak dapat. Yang ketujuh akhun li'ab. Akhun li'ab ini itu bisa tidak dapat warisan kalau masih ada anak laki-laki. Jadi saudara laki-laki sebapak bisa nggak dapat warisan jika itu dilihat. Yang pertama abun, abun, kemudian yang kedua adalah ibnun, yang ketiga adalah ibnu benin, yang keempat akhun syakik. Jadi akhun li'ab, saudara kandung sebapak nggak dapat kalau saya masih punya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak kandung, dan saudara sebapak seibu. Jadi misalnya bapak kulo punya istri 2,
maka anak laki-laki dari istri yang lain bisa nggak dapat kalau kula punya saudara laki-laki yang mana sebapak dan seibu. Paham nggih? Kira-kira begitu. Kemudian ukhtun liab sama, penghalangnya sama. Pokoknya saudara perempuan sebapak itu nggak dapat kalau masih ada saudara kandung sebapak seibu, nggak dapat. Yang kesembilan ibnu syakik, keponakan. Jadi saya punya saudara laki-laki punya anak, ini namanya ibnu syakik. Beliau tidak dapat jika satu, saya masih punya anak laki-laki, saya masih punya bapak, saya masih punya cucu dari anak laki-laki, kemudian punya kakek. Jadi kalau misalnya punya kakek, masih punya kakek dari bapak atau kakek dari ibu, nggak dapat. Kakek dari bapak, kakek dari ibu tidak. Kemudian punya saudara laki-laki sebapak seibu dan saudara laki-laki sebapak. Jadi keponakan itu nggak dapat. Jika misalnya kulo punya yang tadi semuanya tak sebut ditambah yaitu saudara laki-laki sebapak, pak lek tapi tunggal bapak tok, seperti itu. Nah. Kemudian nomor 11 amun syakik, paman itu dapat warisan, paman sebapak seibu. Jadi misalnya saya yang meninggal, kemudian saya punya paman ini sama bapak kulo itu sebapak seibu, amun syakik namanya. Amun syakik atau saudara laki-lakinya bapak itu bisa dapat warisan jika mestinya dia memang saudara laki-laki kandung sebapak seibu. Kemudian tidak kehijab gara-gara saya punya anak laki-laki, punya cucu dari anak laki-laki, punya bapak kandung, kemudian punya kakek dari bapak, punya saudara laki-laki kandung, punya saudara laki-laki sebapak seibu, dan punya ibnu syakik. Kemudian punya ibnu syakik. Jadi punya saudara laki-laki, masih punya keponakan dari saudara laki-laki. Jadi anaknya adik kandung kulo itu menjadikan sebab paman nggak dapat apa-apa. Paham nggih? Anak saudara kandung kulo itu menjadikan paman nggak dapat apa-apa. Niki. Kalau anaknya laki-laki, yang bisa menghijab laki-laki, Bu nggih. Perempuan nggak bisa menghijab. Misalnya saya punya adik kandung laki-laki, anaknya perempuan semua, nggak bisa. Anak perempuan nggak dapat. Maka karena dia nggak punya anak laki-laki, paman itu bisa dapat warisan. Makanya semakin kesini semakin menghijab itu. Nomor atas menghijab yang bawah terus. Nomor yang atas menghijab yang bawah terus. Itu gampang cara ngono. Nomor 1 menghijab nomor 2, nomor 2 menghijab nomor 3 terus dan seterusnya itu. Yang nomor 13 ibnu kemudian ibnu amun liab, saudara kandung bapak, saudaranya bapak tapi hanya sebapak. Paham ya? Saya punya bapak saya ini punya saudara laki-laki tapi hanya sebapak tok, ngoten. Jadi kakek kula niku istrinya 2 atau 3 gitu. Nah, maka saudara laki-lakinya bapak sebapak tok itu bisa terhijab, nggak dapat warisan gara-gara 1 punya anak laki-laki, 2 punya cucu laki-laki, 3 masih punya bapak, 4 masih punya saudara laki-laki sebapak seibu, 5 punya saudara laki-laki sebapak seibu, sebapak tok. Kemudian masih ada keponakan laki-laki, kemudian masih ada keponakan laki-laki sebapak. Nah ini adalah yang menghijab. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nomor 13 ibnu syakik. Ibnu itu anak laki-lakinya paman bisa dapat. Jadi yang dapat itu nggak cuma anak laki-lakinya adik saudara kandung, tapi anak laki-laki paman atau sepupu bisa dapat warisan. Kenapa logikanya bapak-bapak? Logikanya karena saudara sepupu kita itu bisa menjadi walinya panjenengan. Jadi misalnya ibu-ibu di sini
mbak-mbak di sini mau nikah, ternyata sudah nggak ada wali nikah yang lain. Sepupu bisa menjadi wali nikah seperti itu. Makanya dalam bab warisan sepupu juga diperhitungkan dalam warisan. Kiai Haji Abdul Mu'id Ahmad itu kemarin menjadi wali nikah dari sepupu beliau. Jadi anaknya paman perempuan sebetulnya sudah meninggal semuanya. Kemudian ini menikah kedua, Kiai Abdul Mu'id Ahmad menjadi wali nikah untuk sepupunya. Wali nikahnya anaknya paman. Nah, anaknya laki-laki paman sebapak seibu bisa dapat warisan jika satu tidak ada anak laki-laki, dua tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tiga tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki sebapak seibu, tidak ada anak, tidak ada saudara kandung laki-laki, nggak ada anaknya saudara kandung laki-laki, dan seterusnya. Itu ketambahan satu, yaitu tidak ada amun syakik. Jadi anaknya paman bisa dapat warisan kalau tidak ada paman kita. Sekali lagi, anaknya paman kita kalau dia laki-laki, harus laki-laki, bisa dapat warisan kalau paman kita tidak ada. Kalau paman kita masih ada, oh nggak dapat warisan. Kemudian yang ke nomor 14, ibnul am li'ab, anaknya laki-laki paman tapi sebapak. Jadi misalnya bapak kulo ini punya saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya hanya sebapak tok. Jadi kakek kulo punya istri banyak, kira-kira 4. Kemudian paman dari saudara laki-laki bapak sebapak ini punya anak laki-laki, bisa dapat warisan. Asalkan tadi semuanya disebut ketambahan satu, yaitu amun li'ab, bapaknya sudah meninggal. Jadi saudara laki-laki sebapak tadi sudah meninggal, maka anak saudara laki-lakinya bapak bisa dapat warisan. Walaupun ngapunten nggih, dalam prakteknya memang ini kayaknya nggak mungkin gitu. Wis angel. Wis ke hijab. Akhun au ukhtun li'um, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu bisa dapat warisan jika, wah niki paling dawuh hijab ini, jika satu tidak ada abun, tidak ada bapak, yang kedua sama panjang, sama ketambahan bintun dan bintu benin. Jadi saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu bisa dapat warisan jika tadi semuanya disebut, ditambah tidak punya anak perempuan dan tidak punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tidak punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya saya punya ibu saya ini menikah misalnya beberapa kali begitu. Ibu kulo ini punya anak perempuan dari suami yang lain. Berarti kan saudara perempuan seibu nggih. Lah saudara perempuan seibu ini bisa dapat warisan, tapi panjang, jalurnya panjang. Harus nggak ada ini, ditambah saya nggak punya anak perempuan atau saya nggak punya saya nggak punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Panjang ini. Tapi bisa dapat, tenang aja. Yang nomor 16, bintu benin. Bintu benin ini anak perempuan dari anak laki-laki, bisa dapat warisan jika satu nggak ada ibnun. Jadi saya punya anak laki-laki saya Abdullah itu namanya. Kemudian saya meninggal, anak laki-laki saya meninggal, maka anak perempuannya dapat. Anak laki-laki perempuannya dapat. Jadi yang menghijab itu adalah bapaknya sendiri. Atau begini, cucu saya perempuan dari anak laki-laki bisa nggak dapat jika saya punya saudara perempuan 2. Jadi saudara perempuan entah sekandung atau sebapak. Pokoknya kalau saya masih punya saudara perempuan 2 orang, maka cucu saya dari anak laki-laki nggak dapat. Paham ya? Bisa dilihat. Kira-kira kalau panjenengan nanti butuh harus mengecek satu persatu, gitu. Kalau menghafalkan saya kira tidak. Pokoknya gitulah kira-kira. Kira-kira saya dapat gak sih warisan? Nanti dicek di sini, kira-kira begitu. Sebelum menuju kepada cara menghitung, ya, ada pertanyaan betul? Ye.
terkait dengan ahli waris yang kadang kita itu punya perbedaan usia sama-sama anak. Misalnya saya punya anak usianya terpaut jauh, terus kemudian anak yang dewasa itu sudah saya nikahkan, sudah saya bikinkan rumah, sudah saya berikan mobil, sementara anak yang kecil itu masih sekolah, misalnya SD atau SMP. Nah, ketika saya meninggal, ini nanti bagaimana bagian macam apa ya, pokoknya dibagi sesuai dengan itu sisa dari yang saya bagi, karena yang saya berikan kepada anak yang sudah dewasa tadi kan sudah atas nama anak yang dewasa, tapi itu yang berikan orang tuanya. Nah, ini nanti bagian warisannya apakah ini diperhitungkan yang sudah diberikan kepada anak yang sudah dewasa itu untuk juga secara berkeadilan diperkalasi untuk anak-anak yang masih kecil, karena yang masih kecil ini kan dia mungkin masih butuh biaya untuk melanjutkan sekolah juga, lalu kemudian nanti setelah menikah juga butuh rumah, mobil, sementara yang sudah dewasa kebagian kabeh, yang kecil ini masih belum dapat apa-apa. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini. Itu terjadi pada diri saya sendiri, Pak. Saya kan sudah menikah, sudah punya ini. Makanya kemarin ketika orang tua mau ngasih ke kulo, saya bilang ke orang tua, Pak, saya tidak pingin saya sama adik saya yang masih SMP atau SMA itu menjadi masalah ke depan. Maka kalau jenengan ngasih saya, harus ngasih adik saya. Kalau jenengan kalau ngasih saya, kalau adik saya nggak dikasih, jangan. Jadi misalnya kok, sekarang posisi umurnya jenengan berapa? 60 tahun bapak saya misalnya. Tahun ini pensiunan, 60 tahun, tapi belum pensiun, Junin. 60 tahun. Misalnya, jenengan kok membelikan saya mobil, adik saya juga harus dianggarkan beli mobil sekarang. Jangan sampai tidak, karena nanti akan jadi masalah ke depan. Walaupun secara hukum waris, misalnya panjenengan kok nanti pada suatu ketika tidak ada, maka cara membagi warisnya baik menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, maka yang dibagi itu adalah manturika, sesuatu yang ditinggal dan dimiliki sama bapak ketika meninggal dunia. Jadi apa yang sudah jenengan berikan ke saya, adik saya nggak bisa menuntut karena itu menjadi hak hibah pada saya. Menurut empat madzhab begitu. Makanya itu harus kembali kepada hati kakaknya harusnya. Kalau saya begitu, memang saya matur kepada orang tua begitu. Kemarin mau bagi-bagi sawah saya nggak mau, pokoknya adik saya kalau dibagi sekarang harus dibagi dulu. Kecuali ada pengecualian di dalam kitab misalnya Zadul Labib, kalau anaknya misalnya masih bayi, bukan bayi, anaknya sudah berumur ya misalnya berumur 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun, maka kewajiban orang tua itu harus dipenuhi dulu. Kalau yang jenengan maksud tadi biaya sekolah, maka biaya sekolah yang boleh diambil oleh syariat itu adalah wajibu ala kulli muslimin ayyata'allamal ilma hatta yatarattab ila martabati syuhadatil ibadah. Hanya pada titik anak tersebut mampu beribadah dengan benar dan tepat. Jadi ini misalnya si A meninggal, ketika si A meninggal ini ternyata anaknya sudah 13 tahun belum bisa sholat, maka harta warisnya si A bisa diambil untuk membiayai kira-kira anak ini kalau disekolahkan bisa sampai sholat berapa, butuh biaya berapa, paham ya? Karena menyekolahkan anak sampai bisa ibadah dengan benar itu kewajiban orang tua atau kewajiban si mayit, ngaten. Nah, kalau kewajiban itu belum terpenuhi ketika meninggal dunia, maka boleh diambil dari hartanya mayit untuk menyekolahkan anaknya. Tapi kalau yang jenengan maksud itu sekolah sampai S2, S3, S1, maka itu tidak ada dalam bagian warisan baik dari madzhab manapun. Sak ngertos kula mboten enten. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah menyekolahkan untuk bisa sholat, menyekolahkan untuk bisa memahami zakat, pokoknya rukun Islam, rukun iman itu loh. Pokoknya yang dimaksud ibadah kan sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, itu maka bisa. Tapi kalau yang lain enggak, misalnya diambil warisannya untuk apa? Belajar tajwid. Tajwid ini fardu kifayah, bukan fardu ain, enggak bisa. Ambil warisannya kenapa? Anak pertama sudah paham faraid, ilmu waris. Anak kedua belum paham. Tak ambil warisannya nanti untuk ya bisa, karena mempelajari ilmu faraid ini hukumnya fardu kifayah. Paham ya kira-kira begitu.
Makanya memang paling pas itu ya orang tua sebelum meninggal, seperti kemarin dari sana itu sudah membagi secara adil gitu. Jadi biar tidak ada warisan, kalau bisa malah sebelum meninggal sudah dibagi sehingga tidak terjadi sengketa dan panjenengan mendapatkan pahala yaitu sedekah kepada anak-anaknya. Kira-kira begitu Bang. Itu tidak ada khilaf, betul ada khilaf. Nah, yang khilaf kula aturaken, ternyata nggak ada khilaf. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertanyaan yang pertama, ini mungkin sudah dihadapi orang-orang di sekitar saya ataupun sekitar bapak ibu sekalian. Seperti ini, bapak ibu belum meninggal kan, tetapi hartanya itu sudah dibagi kepada anak-anaknya. Ini nanti statusnya bagaimana? Satu misal punya anak 3, satu laki-laki, 2 perempuan. Maka orang tuanya itu khawatir nanti terjadi istilahnya perselisihan setelah meninggalnya. Kemudian orang tua punya inisiatif, punya harta sekian, terus kemudian langsung dibagi yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, sekian, terus kemudian disisakan hartanya untuk misalkan nanti berwasiat, misalkan nanti saya meninggal, harta ini yang saya sisakan ini nanti gunakan untuk istilahnya mendoakan saya. Kalau orang Jawa itu kan masih mengenal sehari, 3 hari, 40 hari sampai dengan 10 hari itu loh kan. Nah, ini hal yang demikian ini menurutnya bagaimana? Ini apakah untuk pemberian atau apa juga termasuk warisan juga? Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk status waris bagi anak istri pertama dan istri kedua itu sama apa tidak, terus pembagiannya bagaimana? Soalnya kadang ketika terjadi perselisihan itu anak dan istri pertama itu biasanya ngomong bahwa hartanya bapak saya itu ya untuk kami dari istri pertama, kadang seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini harus ditegaskan seperti kemarin kulo sempat sampaikan. Jadi harus tegaskan. Ketika seperti Bapak di sana tadi jelas cetok, ini sudah saya kasihkan jelas. Lah, maka kalau seperti yang jenengan ceritakan tadi, maka harus takyin bagusnya. Kira-kira Pak jenengan itu rumah ini statusnya pemberian atau hanya minjemi saja? Kadang-kadang motor dibagi, kira-kira motor ini hanya dipinjemi atau diberikan seperti itu, maka harus ditakyin. Cuman kalau nggak ada takyin, nggak ada penjelasan, gonen ini kalau dalam menurut fikih, gonen itu hanya dipinjemi saja. Gonen hanya dipinjemi saja, tidak dimiliki. Makanya kalau misalnya ada akad ini bagian kamu, lah itu baru kemudian menjadi hibah. Tapi kalau hanya gonen saja, maka itu menjadi peminjaman saja. Kemudian sebaiknya seperti itu. Saya sarankan memang sebelum meninggal sudah dibagi. Kenapa? Karena kalau misalnya Pak, kalau sudah dibagi nanti anak saya beler, anak saya nanti nakal, bagaimana? Pemberian orang tua kepada anak bisa diminta kembali. Bisa diminta kembali seperti itu. Misalnya Pak, tapi kan kalau nggak dialih namakan kan, kalau nggak dialih namakan itu kan nanti kan jadi masalah. Bisa melalui notaris, misalnya di depan notaris, bahwa jika saya meninggal maka bagian ini sudah saya hibahkan kepada anak saya yang ini, seperti itu. Ketika saya meninggal maka dulu sebelum saya meninggal ini sudah saya kasihkan kepada saksi. Jadi notarisnya hanya saksi tok. Tapi hibah itu sudah terjadi sebelum meninggal. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti anaknya kemudian durhaka atau bagaimana, bisa diminta kembali sebelum meninggal dunia kalau durhaka, seperti itu. Kemudian jadi kalau sudah dikasihkan sebelum meninggal ya sudah, itu menjadi hibah. Kemudian adapun istri pertama dan kedua memang dalam hukum waris nggak ada perbedaan ya. Zaujat itu bagian dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Cuman kan ada ada harta gonogini. Harusnya ketika ada harta gonogini itu dibagi dulu sebelum
dibagi warisnya. Misalnya sama istri pertama kemarin kalau nangani kasus ada seorang kaya raya, sugih, memang sugih sekali, itu punya istri jumlahnya 4, punya istri 4. Nah, ternyata kayanya si almarhum ini misalnya ukamakol, kayanya itu bersama istri pertama. Biasanya begitu, kalau sugih itu istri pertama biasanya. Ada kepercayaan orang Jawa, Pak. Ya ini kepercayaan saja. Kalau menikah itu kalau misalnya ada, saya punya teman namanya di Jawa Timur, bahkan beliau sama-sama Gus Gus Lora Fadil, tahu betul? Anggota DPR yang istrinya 4 itu. Istrinya 4 itu, istri 4. Cuman ketika punya istri 4, ternyata di istri keempat ini beliau itu apa-apa gagal terus. Gagal nyalon DPR lagi, gagal terus, dapat istikharah kalau pengen menang nyalon DPR maka istri keempat harus dicerai dulu. Akan dicerai. Dan kemarin ketika di depan itu kan pas dilantik membawa 3 istrinya itu dan diwawancara, ya itu istrinya 4 aslinya itu. Nah ini maka harusnya dibagi dulu, misalnya dulu ketika nikah sama istri pertama kerjanya bersama-sama, maka ya paling tidak hartanya separuhan, yang separuh menjadi harta warisan, seperti itu. Paham? Jadi harus dihitung dulu. Kemudian yang masalah 3 hari 7 hari memang harus diakui, 3 hari 7 hari itu tidak ada bagian dari warisan. Warisan tidak boleh dipakai 3 hari 7 hari, 40 hari 100 hari nggak boleh, hukumnya haram. Di kitab manapun saya kira hukumnya haram. Makanya kalau di Jawa 3 hari 7 hari nggak pakai uang itu, tapi pakai uang binat, kalau macam binat namanya. Kenapa? Sudah wasiat dulu, misalkan dia tidak membebani nanti anak-anaknya, atau sudah wasiat, sudah menyisihkan hartanya sebelum dia meninggal, itu berpesan nanti kalau aku mati jadi ini untuk mendoakan aku setelah meninggal itu bagaimana? Nah, kalau wasiat boleh. Tolong nanti ambil 100 juta untuk acara 3 hari saya, misalnya begitu, boleh. Misalnya tolong nanti ketika saya meninggal dunia 3 hari 7 hari saya nonton, nanti tolong ambil 1 miliar dulu untuk 3 hari 7 hari. Kalau sisa ngomong sugih, biasa ngomong sugih, rugi Pak. Jadi harta yang jenengan tinggalkan itu nggak berpengaruh pada diri panjenengan, nggak berpengaruh sama sekali. Makanya kalau bisa berwasiat, tolong tanah saya yang di sini jadi masjid, kan ada tinggalannya, atau tanah saya jadi kuburan, kan? Tolong tanah saya yang di sana saya wakafkan jadi kuburan, kan jelas gitu. Jadi ada jariah dari kita. Tapi kalau nggak digitukan, ya belas nggak punya warisan sama sekali, nggak punya jariah sama sekali. Ada yang lain? Oke, ya. Kita masuk kepada cara ngitung. Cara ngitung itu selama tidak ada kontroversi gampang, Pak. Misalnya, ini contoh, ada seorang istri meninggal dunia. Kalau istri meninggal, dilalah yang menjadi ahli warisnya 1 suami, 2 ibu, 3 anak laki-laki. Ini. Jadi kalau masih ada anak laki-laki semua tadi nggak dapat, nggih, kula bermatur. Kalau masih ada anak laki-laki semua nggak dapat, paklik nggak dapat, bule nggak dapat, saudara kandung nggak dapat, semuanya nggak dapat. Maka di sini ini apa yang sering terjadi biasanya ini, kalau ada istri meninggal, suami tadi dapat 1/4 tadi. Ketika masih anak punya laki-laki maka dapat 1/4. Ibu kandung kalau jenazah masih punya anak laki-laki atau perempuan maka dapat 1/6 tadi. Lah sedangkan anak laki-laki sampai hari kiamat dapat asobah atau sisa. Maka tinggal kita ambil 6 sama 4 ini berapa? KPK-nya berapa KPK-nya? 12. Mohon tinggal 12 dibagi 4 dapat 3. 12 dibagi 6, 12 dikali 1/6 dapatnya 2. Gitu saja gampang. Kemudian sisanya kan 3 tambah 2 kan 5. Kemudian sisanya 7 tinggal dikasihkan kepada anak laki-laki. Misalnya saya simulasi nggih, si jenazah perempuan tadi itu warisannya 600 juta rupiah, tinggal 600 juta dibagi 12 dan dikalikan, berarti kalau suami 50 juta kan 600 juta bagi 12 50 juta, 50 kali 3 150, 50 bagi kali 2 1 juta, 50 juta kali 7 anak laki-laki dapatnya 350 juta, seperti itu.
anak laki-laki dapatnya 350 juta. Paham nggih? Ini kalau tidak ada masalah seperti itu. Nah ini contoh aul. Kalau tadi kan pas, Bu. Artinya aslul masalahnya pas. Nah di sini ada masalah, yaitu istri meninggalkan contohnya suami, kemudian ibu kandung, kemudian dua saudari kandung, ukhtun, saudara kandung. Ini contoh saja. Saya mencari contoh yang aul. Aul itu adalah apa namanya? Aslul masalahnya kurang. Nah kalau kita lihat suami dapatnya berapa? Separuh. Kenapa? Tidak punya anak laki. Kemudian ibu dapatnya berapa? Sepertiga. Karena tidak punya anak laki. Kan tidak ada ahli waris laki-laki itu. Yang ketiga adalah dua saudari kandung. Dua saudari kandung dapatnya 2/3. 3 saudari kandung juga sama. Saudari kandung dapatnya 2/3. Tinggal kita masukkan 2, 3. Berapa asal masalahnya kan 6. Nggih. Kita jadikan 6 ini sebagai KPK-nya. 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 kemudian 4. Nah kalau kita hitung Pak, Bu, itu kalau kita hitung kan nggak cukup. 3 kali 2 kali 4 kan nggak cukup. Berapa dapatnya itu? 9. Padahal di sana baginya cuma 6. Maka otomatis langsung ditarik ke atas. Otomatis 6-nya dicoret ganti 9. Paham nggih? Pokoknya langsung 6-nya dicoret ganti 9. Itu namanya aul. Tinggal dikalikan. Misalnya saat itu ibunya meninggal, istrinya meninggalkan warisan 900 juta rupiah. Tinggal 900 dibagi 9 kali 3. 300 juta. Kemudian 900 dibagi 9 kali 2 berarti 200 juta. 900 juta dibagi 9 kali 4 400 juta. Pas itu 900 juta. Paham nggih? Jadi kalau terjadi sisa atau aul, maka tinggal langsung dijadikan aslul masalah saja. Itu cara menghitung begitu. Sekarang contoh berikutnya rot. Untuk dua saudara kandung itu berarti hasil dari 2/3 itu dibagi J. Mau 3 saudara kandung, 5 ya tetap itu. Kalau misalkan ada 3 saudara kandung, dari hasilnya itu dibagi 3. J, betul. J. Sekarang masalah rot. Kalau rot ini malah sisa, jadi masalah sisa. Contohnya ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan yang lain maksudnya. Yang lain, bukan anak perempuan yang ini. Bukan anak perempuannya 2, anak perempuannya 2. Anak perempuannya 2. Kebetulan anak perempuan ini punya cucu perempuan dari anak perempuan satunya. Ibunya sudah meninggal, berarti kan cucunya mengganti posisi ibunya. Paham ya? Cucu perempuan mengganti posisi ibunya. Dan di sini ahli warisnya 2. Anak perempuan dapat separuh tadi. Kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan dapat separuh. Cucu perempuan dari anak perempuan tadi saya sampaikan dapatnya adalah 1/6. Maka tinggal di KPK-kan saja. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah kebetulan 4 ini aslul masalahnya 4 tinggal seperti tadi dirautkan. 4-nya dijadikan sebagai bilangan, yaitu pembagi. Maka kalau misalnya dia punya warisan 600 juta dibagi 4, kemudian 600 juta dibagi 4 sama. Harusnya berapa itu? Yaitu hasilnya itu harusnya ya 3/4 itu Bang ya. Ini harusnya 3/4 dikali 600 juta itu. 3/4 itu harusnya gitu. 3/4 dikali 600 juta dapatnya 450 juta. Kemudian 1/4 dikali 600 juta dapatnya 150 juta. Paham nggih? Cara menghitungnya kira-kira begitu. Jadi kalau nanti ada masalah tinggal dihitung saja kira-kira begitu. Atau kalau misalnya panjenengan kok kesuwen, kalau panjenengan kesuwen, sekarang sudah ada aplikasi tenggene HP.
tinggal jenengan download nggih. Silahkan nanti di download aplikasi hitung warisan gitu aja. Di sana enak itu. Dan sudah saya cek berkali-kali nggak ada kesalahan. Jadi selama kulo menghitung biasanya dua. Saya hitung pakai ini dulu, kemudian tak hitung pakai manual. Kan kita nggak mau kalau salah. Ini hitungannya setahu saya nggak pernah salah. Jadi hitungan di sini nggak pernah salah. Jadi misalnya kalau panjenengan itu pengen menghitung secara cepat pakai ini saja, bisa. Misalnya mawarisnya yang meninggal laki-laki, kemudian di sana tirkahnya atau warisnya berapa. Jadi tinggal dihitung saja, sudah mengikuti panduan, enak sekali itu. Jadi dengan simulasikan misalnya, dan kalau di aplikasi ini kalau misalnya sudah ada anak laki-laki, maka nggak mungkin ada cucu laki-laki lagi karena sudah otomatis terhijab. Ini aplikasinya sudah otomatis masuk pada bab hijab mahjub seperti itu. Dalam gara-gara ini ilmu faraid kemudian nggak kanggo. Oke, kalau misalnya kok yang apa namanya, kalau misalnya panjenengan di tempat yang jauh begitu, kemudian PPT yang saya sampaikan nggak ada, boleh pakai tadi, bisa. Itu bisa, saya kira tidak sulit. Oke, ada pertanyaan buatan? Saya kira itu masalah-masalah warisan yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah sudah tersampaikan semuanya mulai dari bab awal sampai 144 nadom dari kitab Rohabiyah. Terima kasih yang pertama yang menanyakan tentang ini, membuka konsultasi perlindungan waris seperti itu boleh atau tidak? Termasuk sebenarnya ini, yaitu ada ya di sekarang ini fenomena di tengah masyarakat, yaitu kalau ada jenazah orang yang wafat, itu ada banyak kampung yang tidak ada semacam timnya grup tim jenazah, yaitu masih banyak yang ada. Sementara ada yang peduli, ya, dia meluangkan waktunya dan seterusnya dan cukup berat juga grup tim jenazah itu. Dia ini banyak di antara juga orang kampung ini yang tidak mau tahu, artinya dari sisi ini ya, mungkin perlulah dia bisnis kerja untuk transport mungkin. Tapi banyak yang tidak mau tahu. Jadi kalau seandainya dilegalkan, dia membuat semacam tim grup jenazah, kemudian dia pernah sembunyi masak tarif gitu. Ya itu boleh atau tidak. Dan yang terakhir untuk aplikasi yang dengan gunakan aplikasi game. Kalau saya kan pakai ini MUI Sumatera Barat, mungkin atau belum? Saya sangat nih ini sudah masuk ke ranah yang paling penting. Jadi hukum membuka konsultasi atau mengajarkan ilmu faraid itu adalah bukan boleh atau tidak, bahkan hukumnya fardhu kifayah. Jadi dalam satu jarak kurang lebih yaitu 89 km harus ada satu orang yang memang dia itu mendeklarasikan dirinya, oh saya adalah guru ilmu faraid. Kalau tidak ada sama sekali, maka semua satu provinsi itu terkena hukum dosa. Hukumnya boleh. Apakah boleh memberikan tarif? Boleh. Berapa tarifnya? Yaitu ala farhating, ya, terserah panjenengan mau ngasih tarif berapa, terserah. Tapi yang jelas membuka konsultasi boleh. Yang boleh dibuka konsultasi, bukan boleh, wajib. Satu, konsultasi nikah itu hukumnya fardhu kifayah, harus ada. Yang kedua, konsultasi faraid harus ada. Konsultasi ilmu tajwid harus ada, itu harus ada. Kalau tidak ada sama sekali yang mendeklarasikan masalah itu, maka semuanya terkena hukum dosa. Aplikasi yang saya pakai ya apa ini ya? Sebenarnya sama sih Pak. Kalau sudah mencoba banyak aplikasi, hasilnya sama. Hasilnya sama. Hitung waris yang ada warnanya biru, ada timbangannya itu biasanya.
Dan pakai aplikasi apa-apa saya kira sama. Jadi betul nopo-nopo setelah ini saya berharap malah jenengan nanti membuat kartu nama apa namanya menerima konsultasi warisan. termasuk hukumnya fardu kifayah. Dalam satu jarak masafatil qusri itu ada yang bisa mengurus jenazah. Khusus jenazah, ngapunten, khusus jenazah itu jaraknya bukan masafatil qusri, tapi jarak dimana kalau tukang pengurusan jenazah sampai ke tempat itu sebelum jenazahnya takhayyum, membusuk. Misalnya jaraknya, kalau misalnya kita di gunung sana itu ada orang meninggal, maka apakah di sana harus ada yang ahli tentang jenazah? Maka harus ada, nggak harus di gunung sana, pokoknya jarak yang mana kalau ahli jenazah sampai ke tempat jenazah itu belum membusuk, maka sudah dianggap sah. Harus ada. MUI ya, apa ini Kemenang itu kalau paling tidak itu harus punya tim untuk ngurusi jenazah. Ini yang jarang. Kalau di Laweyan masih ada Pak Zainal, tenang Pak Zainal. Saya masih punya Pak Zainal Abidin itu. Apa-apa kalau Al-Muayyad meninggal, Pak Zainal Abidin. Kalau nggak salah beliau penyuluh agama Islam kalau nggak salah. Ya. Nah, itu sama wakaf itu penting juga. Wakaf ini banyak yang keliru sudah, banyak yang keliru. Wakaf ini banyak yang keliru dan banyak yang memanipulasi wakaf. Padahal wakaf begini, misalnya contoh kecil ya Pak. Kemarin ketika ada keluarga saya meninggal, keluarga Al-Muayyad meninggal itu ada yang ngasih, Pak Rosyid itu ngasih keranda ke pondok. Kemudian setelah keranda itu dikasihkan, saya ditanya, Pak Mustain, ini boleh nggak kerandanya tak taruh kalau ditaruh di pondok, Pak Mustain? Santri pada takut melihat keranda. Karena takut, boleh nggak ditaruh di kuburan, masjid atau kuburan? Maka saya jawab, kalau masjid itu adalah wakafnya wakaf masjid, nggak boleh, hukumnya haram. Karena wakafnya masjid nggak boleh ditaruh sesuatu yang selain masjid. Begitu juga kalau misalnya jenengan kerandanya itu ditaruh ke kuburan, maka kalau kuburan dulu akadnya wakaf kuburan, maka tidak boleh dipakai untuk tempat keranda, hanya boleh untuk kuburan saja. Dan ma yata'allaqu bil maqbarah, seperti itu. Makanya harus cek, harus cetol, masalah wakafnya harus cetol. Kalau nggak paham nanti bahaya. Kira-kira begitu. Padahal keranda ini kayaknya keranda bagian dari kuburan, tapi tidak, menurut fikih tidak. Keranda bukan bagian kuburan. Keranda itu baru ada di zaman Sayyidatina Fatimah. Jadi sejak dulu nggak pernah. Jadi keranda itu termasuk bagian dari bid'ah ya, maksudnya bid'ah. Karena zaman Rasulullah nggak ada, baru ada ketika Siti Fatimah meninggal. Siti Fatimah bilang kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, aku pengen ketika meninggal tidak ada satupun orang yang melihat lekuk tubuhku. Maka kemudian saat itu disyariatkan ada keranda. Jadi sebelumnya nggak ada keranda. Karena Siti Fatimah wanita solihah, sangat hati-hati di dalam memakai aurat, maka beliau sejak itu ada keranda. Sampai sekarang ada keranda gara-gara Siti Fatimah itu. Dan keranda bukan bagian daripada kuburan, kira-kira begitu. Ini contoh ya, Bun.